Nah, berikutnya tentunya kita ingin mengetahui akan ada yaitu yang tidak bisa mendaftar di seleksi P3K Guru 2022 ini. Telah terbit Juknis Seleksi P3K Guru tahun 2022. Ternyata tidak semua guru ini bisa ikut seleksi P3K di tahun 2022 ini. Berikut ini kita akan memberikan update informasi, yaitu 4 syarat mutlak per kategori pelamar yang bisa ikut seleksi P3K Guru 2022, dan kira-kira siapa saja yang nanti bisa mendaftar serta siapa saja yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita ambil dari Juknis Seleksi P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini dibagi yaitu untuk kategori guru ataupun juga lulusan dari fresh graduate yang bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022, yang mana adalah sama dengan yang sudah kita bahas selama ini teman-teman. Yang mana di sini untuk kategori pelamarnya ini dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu ada kategori pelamar prioritas dan juga ada kategori pelamar umum. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mencermati dari persyaratan pelamar, yang mana di sini ditentukan dari 2 kategori, yaitu pelamar prioritas dan juga pelamar umum, maka di sini ternyata itu ada 4 syarat ya. Ini bukan 3 syarat tapi 4 syarat, yaitu ada 4 syarat mutlak per kategori pelamar. Nah, yang pertama syarat mutlak yang harus kita penuhi ini adalah yaitu terdaftar di Dapodik. Nah, ketentuan kita harus terdaftar di Dapodik ini adalah tentunya bagi semua kategori pelamar ya. Tentunya di sini untuk pelamar prioritas 1 ini harus terdaftar di Dapodik, khususnya di sini bagi teman-teman yang masuk dalam kategori THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta. Inilah syarat mutlaknya, ini harus terdaftar di Dapodik ini. Nah, ini teman-teman, jadi kita syaratnya harus terdaftar di Dapodik untuk ikut seleksi P3K Guru tahun 2022. Itulah untuk yang pelamar prioritas. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 ini juga syaratnya harus terdaftar di Dapodik. Yang mana untuk dari pelamar prioritas 2 ini adalah terdaftar di Dapodik dan juga terdaftar di database BKN sebagai THK 2. Kemudian untuk pelamar prioritas 3 ini adalah terdaftar Dapodik minimal 3 tahun ya, 3 tahun atau lebih, yang mana di sini setara dengan 6 semester pada Dapodiknya. Kemudian untuk pelamar umum di sini adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik ini bagi guru swasta dan juga guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Nah, syarat mutlaknya adalah harus terdaftar di Dapodik untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua ini adalah terdaftar di database BKN. Siapa saja kategori pelamar yang wajib terdaftar di database BKN? Ini adalah tentunya bagi teman-teman yang menyandang status sebagai pelamar prioritas kedua ya. Nah, kita bisa dimasukkan sebagai pelamar prioritas kedua ini adalah harus terdaftar di database BKN sebagai THK 2. Ini seperti yang ada di tampilan ini, yaitu adalah THK 2 yang tidak termasuk lulus passing grade ini harus terdaftar dalam database BKN. Termasuk bagi teman-teman THK 2 yang sudah lulus passing grade pun tentunya dulu ketika ingin mendaftar dan bisa diakui itu adalah harus terdaftar di database BKN, dan buktinya itu adalah harus mencantumkan yaitu nomor tes ya seleksi P3K di saat itu, yaitu seleksi CPNS tahun 2014 dari THK 2. Nah, kemudian terdaftar sebagai lulusan PPG ya di database lulusan PPG. Nah, siapa yang wajib terdaftar di database lulusan PPG? Ini tentunya bagi teman-teman untuk pelamar umum ya. Nah, untuk pelamar umum ini adalah nanti diikuti dari tiga kategori, 3 peserta ya. Yang pertama, guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik, guru sekolah negeri terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, dan juga lulusan PPG. Nah, lulusan PPG yang terdaftar dalam database kelulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek. Nah, teman-teman saat ini bagi yang memiliki sertifikat pendidik, misalkan dari lulusan PPG Prajabatan, bisa melakukan cek apakah serdik saya ini terdaftar sebagai lulusan PPG di Dirjen Pendidikan Guru untuk yang lulusan PPG ataukah tidak. Jadi kita untuk bisa terdeteksi sebagai pelamar kategori lulusan PPG ini harus terdaftar di database lulusan PPG. Nah, selanjutnya
Nah, ini syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh semua kategori pelamar. Artinya bagi pelamar prioritas 1, kemudian pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan juga pelamar kategori umum, ini wajib memiliki ijazah S1 atau D4 yang linear dengan jabatan yang akan dilamarnya. Nah, selanjutnya dari per kategori untuk persyaratan dari 4 ini, tentunya kita nanti akan bisa menemukan siapa saja yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K Guru 2022 ini. Tentunya untuk teman-teman yang prioritas 1 ini sudah aman ya, tinggal menunggu saja nanti untuk penempatan. Ketika sudah dibuka, kita pantau nanti tanggal 29 atau tanggal 30 ya, pada bulan September ini. Tentunya nanti akan dibuka portal SSCASN setelah selesai diadakan rakor ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini siapa saja yang bisa mendaftar? Tentunya kalau misalkan guru sekolah negeri itu adalah yang terdaftar di Dapodik dan juga yang memiliki ijazah S1 atau D4 teman-teman. Kemudian untuk lulusan PPG ini adalah yang terdaftar di database lulusan PPG, dan juga untuk K2 ini harus terdaftar di Dapodik dan atau terdaftar di database BKN sebagai THK2. Nah, berikutnya tentunya kita ingin mengetahui akan ada yaitu yang tidak bisa mendaftar di seleksi P3K Guru 2022 ini. Siapa saja yang tidak bisa mendaftar? Nah, yang nggak bisa mendaftar ini tentunya ini adalah yang tidak memenuhi persyaratan ini. Misalkan saja kasusnya kita nggak akan bisa mendaftar kalau misalkan kita itu yang pertama yaitu kita nggak terdaftar di Dapodik ya. Nah, kita nggak terdaftar di Dapodik ini kita nggak bisa mendaftar. Misalkan saya itu sudah mengabdi sebagai di guru sekolah negeri atau guru sekolah swasta, namun saya mengabdi sebagai guru sudah bertahun-tahun. Kalau saya nggak terdaftar di Dapodik, maka saya nggak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022 ini, dikarenakan persyaratannya untuk terdaftar di Dapodik ini adalah sangat mutlak sekali ya. Nah, kemudian kita nggak akan bisa mendaftar kalau misalkan kita itu tidak terdaftar sebagai lulusan PPG. Tentunya kita nggak bisa ya kalau misalkan nanti kita itu misalkan fresh graduate ya, saya lulus S1 namun saya baru punya ijazah atau mungkin angkatan 4 gitu kan, saya belum memiliki serdik gitu ya, nah dari PPG Prajabatan lulusan itu, nah maka saya nggak bisa mendaftar teman-teman. Nah, selanjutnya saya sarankan bagi teman-teman yang masuk dalam kategori itu, kalian silahkan ikut mendaftar PPG Prajabatan ya. Nanti ditutup tanggal 28 September ini. Teman-teman yang gelombang 1 kemarin ini sudah mulai lapor diri ya, bagi yang lulus seleksi tahap 2. Nah, selanjutnya bagi yang belum lulus seleksi tahap 2, kalian bisa ikut di gelombang yang kedua ini teman-teman. Untuk kuotanya ini adalah 40.000 untuk tahun ini. Nah, berikutnya kita itu baik guru sekolah negeri maupun swasta ataupun juga K2 ini kita nggak akan bisa mendaftar kalau kita tidak memiliki ijazah S1 atau D4 ya. Misalkan saya itu THK2 atau saya guru sekolah negeri yang mengajar lebih dari 10 tahun, 20 tahun, atau guru sekolah swasta mengajar di 20 tahun. Namun kalau saya tuh nggak punya ijazah S1 atau D4 yang mana di sana itu diupdate di Dapodik, maka saya nggak bisa mendaftar karena semua itu nanti pendaftaran akan tersinkron ya antara Dapodik kemudian PD Dikti. Nah, itu teman. Nah, selanjutnya terkait tentang persyaratan dari kategori pelamar untuk penentuan pelamar prioritas 1, 2, 3 pelamar umum itu adalah nanti didasarkan secara otomatis ya dari akun SSCASN. Jadi ketika kita itu nanti melakukan pendaftaran buatan akun atau login ulang, maka nanti akan tersinkron dari data Dapodiknya. Dari data Dapodik kemudian tersinkron dengan kebutuhan guru melalui informasi dari Kemdikbud ini. Berikutnya nanti ketika kita membuat akun atau login ke akun SSCASN, kita akan otomatis terdeteksi apakah saya itu sebagai pelamar prioritas 1, ataukah saya sebagai pelamar prioritas 2, ataukah pelamar prioritas 3, ataukah pelamar umum. Pelamar prioritas 1 kita tinggal menunggu penempatan. Pelamar prioritas kedua dan 3 ini adalah kita melalui background check ya, atau juga verifikasi observasi. Kemudian untuk yang umum ini kita ikut seleksi 1 NBK. Tentunya nanti akan sangat menentukan saya itu bisa daftar enggaknya, itulah nanti ketika kita membuat akun, memasukkan nick itu terkoneksi dengan data Dukcapilnya. Selanjutnya nanti per kategori di sini akan ada 3 mekanisme seleksi ya, yaitu penyelesaian guru lulus passing grade, kemudian seleksi verifikasi kesesuaian untuk yang masuk kategori THK2 dan juga guru sekolah negeri,
masa dapodiknya adalah lebih dari 3 tahun, dan seleksi umum untuk teman-teman guru sekolah negeri di bawah 3 tahun dan juga lulusan PPG serta guru sekolah swasta. Nah, ini adalah untuk persyaratan pelamarnya, tentunya sama dengan hal yang kita bahas tadi teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua di angkat P3K tahun 2022 ini.